Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Baik. Baiklah, apakah semuanya hadir? Nah, sebelum Ibu memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Magra ini, Saya hadir, Bu. Irma, Saya hadir, Bu. Malita Yuhito. Hadir, Bu. Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini, anak-anak hadir semua. Nah, baik anak-anak. Ibu ingin bertanya, apakah masih ingat materi yang minggu lalu Ibu ajarkan? Ingat, Bu, mengenai masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, Bu. Ya, benar Magra ini. Ibu juga mau bertanya kepada Irma. Apakah Irma masih ingat materi minggu lalu? Yang dikatakan Raini tadi benar, Bu. Tetapi Ibu belum menjelaskan materi lebih lanjut mengenai masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan agama Islam di Indonesia, Bu. Oke lah, kalau begitu Ibu langsung saja ya memulai pembelajaran pada siang hari ini. Nah, anak-anak bisa dilihat PPT Ibu. Ibu akan menjelaskan awal masuknya Islam di Nusantara. Nah, pada materi ini, Ibu akan menjelaskan mengenai awal masuknya Islam itu di Indonesia terdapat juga banyak pendapat yang berbeda-beda. Lalu masuknya Islam ke Indonesia terdapat 4 teori. Nah, mengenai kapan masuk untuk pertama kalinya Islam memasuki Indonesia, banyak berbagai pendapat dan juga belum juga dapat diketahui dengan pasti. Masih perlu diadakan pengumpulan data dan juga penelitian untuk menyusun rekonstruksi sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Dan juga harus ditunjangi oleh fakta-fakta historis yang kuat. Nah, lalu para ahli yang merintis studi penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya ataupun juga di Jawa, khususnya seperti C. Stockhorgens, D. A. Ringkes, Jajah Diningrat, G. W. J. Drewes, B. J. Osrijks, and De Graaf, dan Yuka Jarasasmita. Nah, banyak hal juga para ahli itu belum sependapat. Nah, mengenai masalah kapan datangnya Islam ke Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teori Mekah atau Arab, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, dan terakhir teori Cina. Nah, apakah di antara anak-anak sekalian ada yang pernah mendengar atau membaca lebih lanjut penjelasan mengenai 4 teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia? Saya, Bu, saya pernah membaca, tapi cuma sekilas, Bu, dari artikel yang ada di internet. Nah, bagus Malita. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang teori Gujarat. Di sini Ibu akan memunculkan slide-nya. Nah, teori Gujarat. Nah, masuknya Islam di Indonesia, salah satunya yaitu teori Gujarat. Bisa dilihat di PowerPoint Ibu. Proses kedatangan Islam berasal dari Indonesia, yang ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad 13 Masehi. Nah, lalu Gujarat terletak di India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Lalu teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda yaitu Piet Snepel dan juga disebarkan oleh Stockhorgens. Tak hanya itu, Ibu akan menjelaskan sarjana pertama yang mengemukakan teori ini yaitu Piet Snepel tadi. Nah, dia mengaitkan asal mula Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurut Piet Snepel tadi, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Lalu, teori yang dikatakan oleh Stockhorgens, dia berpendapat bahwa Islam terpijak kuku di beberapa kota pelabuhan anak benua India. Muslim Decan, banyak di antara mereka yang tinggal di sana sebagai pedagang perantara.
dalam perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara. Datang ke dunia Melayu, Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Lalu di antara dua orang parhali itu ada lagi yang satu lagi, yang ketiga, yaitu Marquette, yaitu seorang sarjana Belanda yang berpendapat bahwa Islam itu dari Gujarat. Ia mendasarkan bahwa kenapa dari teori dari India, ia mengamati bentuk batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera, khususnya yang bertanggal 17 Zulhijjah 831H atau yang bisa disebut 27 September 1428 Masehi. Nah, batu nisan ini yang kelihatannya mirip dengan batu nisan lain yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, ternyata sama bentuknya dengan batu nisan yang terdapat di Tambai, yaitu Gujarat. Nah, setelah Ibu menjelaskan teori berasal dari Gujarat, Ibu akan menjelaskan teori yang kedua. Nah, anak-anak bisa melihat ini wajah seorang dari JP Snapple tadi, bisa dilihat di PPT Ibu. Lalu ini wajah yang dari menyebarkan teori Gujarat, yaitu Snook Horburns. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan datangnya Islam dari Arab, yaitu berdasarkan teori Mekah atau Arab. Nah, pada teori ini, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Arab atau Mekah. Nah, lalu proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad 7 Masehi. Lalu, siapa tokoh yang memperkenalkan ini? Nah, yang tokoh yang memperkenalkan ini disebut dengan Hamka atau kepanjangannya Haji Abdul Karim Amrullah dan juga T.B. Arnold. Ibu slide ke berikutnya. Nah, bisa anak-anak lihat di sini. Ini wajah Haji Abdul Karim Amrullah atau yang disebut Hamka. Nah, dia ini adalah seorang ulama dan juga sekaligus sastrawan Indonesia. Nah, menurut Hamka, motivasi awal kedatangan orang Arab dimotivasi oleh penyebaran agama Islam. Nah, lalu menurut pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarik Masehi. Nah, yang ini melalui T.B. Arnold. Nah, ia mengatakan bukan hanya dari Coromandel dan Malabar saja, Islam juga masuk ke Indonesia oleh peranan orang Arab Muslim. Nah, menurutnya, dalam pandangan Arnold ini, para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak abad awal Hijriah atau 7 dan 8 Masehi. Nah, menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Lalu sebagian orang-orang Arab ini dilaporkan melakukan perkawinan dengan wanita lokal sehingga membentuk nukleus sebuah komunitas Muslim yang terdiri dari orang-orang Arab pendatang dan penduduk lokal. Nah, menurut Arnold ini, anggota-anggota komunitas Muslim ini melakukan kegiatan penyebaran Islam. Nah, lalu ia menyebarkan dan mengemukakan teori Arab ini. Nah, sebelum ke teori Persia, Ibu ingin bertanya kepada Malita. Malita, siapa saja orang yang mengemukakan dan menyebarkan masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia melalui teori Gujarat? Ayo, Malita. Itu Bu, biji maple. Terus itu Bu, mau Bu, nggak tahu lagi Bu. Nah, Malita sebaiknya saat Ibu menjelaskan materi, Malita itu harus memperhatikan dengan sesama. Nah, ayo siapa yang ingin menjawab pertanyaan Ibu? Bu, mohon maaf Bu, Malita tidak memperhatikan. Iya, tidak apa, tetapi Malita harus lebih memperhatikan Ibu jika sedang menjelaskan materi. Ayo, Zaza, ayo, Irma ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi, orang yang mengemukakan dan menyebarkan masuk dan berkembangnya agama
dan kebudayaan Islam di Indonesia melalui teori Gujarat, yaitu Pineapple, Snow Horgronge, dan Mosquito, Bu. Wah, bagus sekali, Irma. Nah, berarti Irma sangat memperhatikan Ibu saat menjelaskan materi tadi. Baiklah, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai teori Persia dan juga teori Cina. Nah, teori yang ketiga yaitu teori Persia yang mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari Persia. Nah, yang kini bisa disebut juga dengan Iran. Teori Persia ini diperkenalkan pada abad ke-13 Masehi. Lalu, siapa pencetus teori ini? Pencetus teori ini yaitu Husin Jajadiningrat. Nah, dalam argumentasi Husin Jajadiningrat, yang lebih menitik beratkan pada tinjauan kebudayaan masyarakat Islam di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan kebudayaan di Iran. Jelaskan teori yang keempat, yaitu teori Cina. Nah, pada teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Nah, baiklah anak-anak, apakah sampai di sini anak-anak bingung atau sulit dipahami? Tidak, Bu. Penjelasannya mudah dipahami, Bu. Baiklah anak-anak, kalau begitu Ibu akan memberikan tugas mengenai pembelajaran kita kali ini. Nah, siapkan buku tulis dan pena ya, Ibu akan mendiktekan soal. Siap, Bu. Sudah semuanya ya. Soalnya hanya satu dan sangat mudah sekali jika anak-anak mendengarkan Ibu saat menjelaskan materi hari ini. Nah, soalnya jelaskan berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Ibu ulangi, jelaskan berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Nah, ayo diingat-ingat, Ibu tadi menyebutkan berapa teori? Ada 4 teori, Bu. Ya, bagus Mbak Graini. Nah, ya. Kira-kira tutupnya di kapan ya, Bu? Nah, tugas ini minggu depan di hari Rabu seperti saat ini, kumpulnya melalui ketua kelas ya, kirimkan ke email Ibu. Baik, Bu. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada siang ini. Tetap semangat walaupun kita melakukan pembelajaran daring. Semoga ilmu yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.